Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaini, pembimbing Leksa Bedas dari SMP Negeri 1 Solokan Jeruk. Pada kesempatan yang baik ini akan menyampaikan sebuah dongeng atau sebuah cerita yang diambil dari sebuah buku yang berjudul Maskot Teko Wasiat, dikarang oleh Tasirun Sulaiman yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga tahun 2005. Buku ini terdiri dari beberapa cerita sebetulnya, tetapi yang akan saya sampaikan adalah salah satu saja di antaranya, yaitu tentang cinta, tentang perselingkuhan bahkan. Barangkali ini menarik. Ini cerita tentang kisah di masa lalu perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang istri khalifah yang bernama Ummu Banin. Ummu Banin ini adalah istri atau permaisuri dari Khalifah Walid bin Abdul Malik. Dia merasa tertarik, jatuh cinta kepada seorang laki-laki tampan yang terkenal saat itu. Kalau zaman sekarang barangkali seorang artis, karena dia adalah seorang penyair saat itu yang sangat terkenal. Namanya Wadlah dari Yaman. Kemudian dia mengundang Wadlah ke istana ketika Khalifah sedang pergi. Tentu rekayasa ini dipersiapkan sedemikian rupa agar tidak diketahui oleh Khalifah dan oleh siapapun. Singkat cerita, kemudian Wadlah bisa masuk kamar Ummu Banin. Lalu ternyata diam-diam ada seorang pembantu dari Ummu Banin yang melihat bahwa Wadlah masuk kamar sang permaisuri. Maka kemudian hal itu diberitakan, disampaikan kepada teman-temannya sesama pembantu. Lalu terjadilah desas-desus, terjadilah gosip-gosip merajalela di mana-mana, dan akhirnya sampai kepada telinga Khalifah. Nah, maka Khalifah kemudian membuat rekayasa. Suatu saat dia pura-pura pergi dari istana dan dia membuat sebuah jebakan. Nah, ketika itu setelah Ummu Banin menganggap bahwa Khalifah pergi, kemudian dia memanggil Wadlah untuk datang ke istana dan seperti biasa masuk ke dalam kamarnya. Namun ketika Wadlah berada di dalam kamar, kemudian terdengar suara mendekat ke pintu kamar dari luar. Lalu suara itu berubah menjadi ketukan pintu. Oh, rupanya suamiku datang, kata Ummu Banin kepada Wadlah dengan berbisik. Bagaimana ini? Mereka kebingungan. Tidak ada cara lain. Kalau melompat dari jendela pasti akan ketahuan. Lalu akhirnya Wadlah masuk ke dalam sebuah peti yang ada di kamar itu. Kamu sembunyi di sini saja, katanya. Lalu masuklah dia ke dalam sebuah peti. Dan kemudian Ummu Banin membuka pintu dan sang Khalifah masuk ke dalam kamarnya. Lalu memeriksa keadaan kamarnya. Dan Ummu Banin kemudian pura-pura duduk di peti yang di dalamnya ada Wadlah. Kemudian dia menyisir rambutnya dan pura-pura santai, padahal dia dalam keadaan gelisah. Kemudian sang Khalifah berkata bahwa istriku, katanya, aku ingin membawa sebuah peti yang ada di kamar ini. Di kamar itu ada beberapa buah peti. Oh, silakan, karena peti-peti yang ada di kamar ini juga adalah milik suamiku, kata Ummu Banin. Tetapi aku ingin membawa peti yang engkau duduki itu, kata Khalifah. Oh, kenapa harus yang ini? Peti ini banyak barang-barang milikku di dalam peti ini, katanya, kata Ummu Banin. Tetapi Khalifah tetap menginginkan peti itu. Apa boleh buat? Akhirnya Ummu Banin mempersilahkan Khalifah untuk membawa peti itu keluar. Lalu sesampainya di luar kamar, Khalifah memanggil para pembantunya.
peti ini tolong kuburkan atau masukkan ke dalam sumur tua yang sudah tidak terpakai itu. Kemudian kubur, tutup dengan tanah, kata khalifah. Mendengar hal itu, Ummu Bani kemudian gemetar, lalu dia ketakutan, cemas. Meskipun demikian, dia tetap tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan di hadapan khalifah. Dia pura-pura tenang. Dan kemudian peti itu dibawa keluar, lalu dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan sejak saat itu Al-Wadlah tidak diketahui di mana rimbanya. Khalifah saat itu sebelum memasukkan peti ke dalam sumur itu mengatakan, seandainya ada lelaki yang berselingkuh dengan istriku di dalam peti ini, maka dia tamat riwayatnya sampai di sini. Tetapi apabila perselingkuhan istriku itu hanya gosip saja, berarti aku hanya menguburkan sebuah peti, katanya. Kemudian sejak saat itu memang Al-Wadlah kemudian menghilang, tidak diketahui di mana rimbanya. Peristiwa ini mengandung pelajaran kepada kita bahwa siapapun kita, ketika kita mempunyai posisi, ketika kita mempunyai kemampuan, mempunyai jabatan, merasa cantik, merasa tampan, merasa mudah segalanya, bagaimanapun kita harus bisa mengendalikan nafsu. Na'udzubillah min dzalik, seandainya peristiwa itu terjadi kepada kita atau lingkungan atau teman, apalagi keluarga kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat kisah singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.